Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih, satu aspek komunikasi yang sering banget kelewat. Ini berdasarkan materi yang Anda bagikan ya, kutipan dari buku Leigh Lounge, How to Talk to Anyone. Fokusnya di teknik hashtag 33, judulnya lumayan provokatif, cara menghindari kebiasaan percakapan terburuk di dunia. Katanya sih ini salah satu pembeda utama antara pemain besar gitu ya istilahnya sama yang lain. Siap kita bedah? Oke. Langsung aja ya. Ya. Jadi kebiasaan terburuk ini sebenarnya simpel kedengarannya. Intinya, jangan pernah menggoda atau bikin lelucon yang targetnya orang lain. Sekecil apapun. Betul. Penulisnya bahkan bilang ini tanda pasti dari kucing kecil. Maksudnya orang yang kurang lihai atau berkelas gitu ya dalam sosialisasi. Iya, istilahnya gitu. Kedengarannya agak nyelikit ya mungkin. Iya sih. Tapi ada poin penting di baliknya. Yang ditekankan itu bukan niatnya semata. Mungkin niatnya cuma bercanda, nggak bahaya gitu kan. Tapi fokusnya itu lebih ke persepsi, gimana orang lain melihatnya. Nah, menurut sumber ini, orang-orang yang dianggap pemain besar atau sukses itu, mereka sadar banget soal dampak omongan. Mereka konsisten menghindari humor yang, ya berisiko bikin orang lain gak nyaman atau merasa direndahkan. Oh, jadi meskipun niatnya cuma bercanda ringan gitu ya? Iya, betul. Walau tuh dibungkus candaan. Ini soal nunjukin rasa hormat dasar sama kecerdasan sosial. Menarik banget nih penekanan di persepsinya. Di sumber ini kan juga ada contoh-contohnya ya yang konkret banget yang harus dihindari. Iya, ada. Kayak misalnya nyeletuk ke temen yang perutnya agak maju dikit, wah kayaknya enak ya cheesecake semalam, gitu. Iya. Atau ke temen yang rambutnya mulai tipis, wah rambut hari ini ada, besok nggak tahu ya. Hmm, Atau bahkan yang lebih to the point kayak, kamu tuh nggak punya kompleks inferioritas kok, kamu emang inferior. waduh. Nah, saya jadi mikir seberapa sering ya kita denger atau mungkin tanpa sadar ngelakuin hal kayak gini. Contohnya itu emang gamblang banget ya. Dan dampaknya itu kadang kita nggak sadar bisa lebih gede dari yang dikira. Ada cerita ilustratif yang menurut saya ngena banget di materi ini. Oh ya, gimana tuh? Jadi, ada seorang pria namanya Bob. Dia bawa teman kencannya ke acara makan malam kantor. Penting nih acaranya. Oke. Nah, teman kencannya ini mungkin maksudnya baik ya, polos gitu. Dia godain presiden perusahaannya, Pak Louis, soal dasinya. Mungkin biar akrab gitu ya. Mungkin biar cair suasananya. Tapi apa yang terjadi? Gimana? Pak Lui marah? Nah, itu dia. Di luarnya sih enggak. Pak Louis nanggepinnya sopan, anggun aja waktu itu. Oh, Tapi si Bob ini, yang ngamatin, dia langsung klik, ngerasa ada yang salah. Dia sadar banget, godaan yang kelihatan yang nggak dosa dari teman kencananya, itu kemungkinan besar jadi catatan tersendiri buat si presiden. catatan negatif maksudnya? Iya, kemungkinan besar gitu. Dan nggak cuma buat teman kencananya, tapi bisa jadi ngefek juga ke pandangan Pak Louis ke si Bob. Kan dia yang bawa. Wah, Cerita ini nunjukin banget gimana satu komentar ringan bisa ninggalin kesan negatif yang nempel lama, bisa ngaruh ke reputasi. serius juga ya konsekuensinya. Padahal mungkin awalnya cuma dianggap bercanda doang. Betul. Makanya hati-hati. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, inti pesannya apa dong dari si penulis? Intinya gini, menurut sumber ini, komunikator yang benar-benar efektif yang disegani itu, mereka nggak pernah bangun hubungan atau cari ketawa dengan cara nginjek orang lain, sengaja atau enggak. Jadi fokusnya membangun ya. Iya, fokusnya bangun koneksi positif. Kalaupun pakai humor, humornya itu yang ngajak semua ketawa bareng, bukan ngetawain satu orang. Jadi, suasananya diangkat, bukan malah ada yang dijatuhin di situ. Oke. Jadi ngindarin kebiasaan menggoda yang merendahkan ini bukan cuma soal sopan santun biasa ya. Jauh lebih dari itu. Tapi ini kayak strategi komunikasi yang lebih dalam gitu. Tepat banget. Kalau kita lihat dari gambaran besarnya, ya kayak yang disaranin materi ini, menghindari jebakan humor negatif ini, itu cara buat nunjukin citra diri yang kuat. Citra diri gimana tuh? Ya, percaya diri, penuh hormat, punya kesadaran sosial yang tinggi. Gitu. Karakteristik yang sering kita lihat di orang-orang yang kita anggap pemain besar tadi, yang sukses dan berpengaruh. Oke. Paham. Jadi, buat Anda nih yang dengerin, yang pengen ningkatin kualitas interaksi, ini poin penting banget dari materi ini. Bukan cuma jangan iseng, tapi lebih ke pilihlah untuk selalu membangun orang lain. Gitu intinya.
Wah, ini bener-bener ngasih perspektif baru ya soal candaan sehari-hari, yang kadang kita anggap sepele. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada sesuatu buat direnungkan ya buat Anda di rumah. Mengingat omongan kita barusan, pernah nggak sih Anda tanpa sadar gitu, nyeletuk atau ngegoda yang mungkin agak nusuk dikit, terus sekarang jadi kepikiran, gimana ya sebenarnya tuh diterima sama orangnya? Atau gimana dampaknya ke pandangan dia soal Anda? Refleksi yang bagus itu. Iya kan? Sesuatu buat dipikirin setelah kita bahas teknik ini. Oke deh.